Ibu mau ketua kelasnya silakan menyiapkan dan berdoa. Silakan ya ketua kelasnya. Duduk siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilma warzuqni fahman artinya ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pengetahuan. Oke, amin. Oke. Apa kabarnya semua? Baik, luar biasa. Oke, masih dengan semangat yang sama meskipun ini sudah jam kedua. Oke, Ibu sebelumnya akan mengabsen. Ketua kelasnya siapa yang tidak hadir, Mak? Anissa, Ansa, siapa lagi? Mary, Eri. Syafiq, Oke. Arjuna. Kalau yang lain hadir semua? Yes. Oke. Karena Ibu sudah mengabsen, kali ini pasti ada yang bertanya, Ibu berdiri di sini untuk tujuan apa? Ada yang tahu? Tidak ada. Oke, Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan materi bullying. Pasti ada yang pernah mendengar. Nah, sebelum Ibu lebih jauh lagi, Ibu akan menjelaskan apa tujuan Ibu untuk melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Oke, tujuannya yang pertama, kalian mampu atau peserta didik atau konseling dapat menyimpulkan apa itu bullying. Kemudian yang kedua, peserta didik atau konseling dapat mengklasifikasikan sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga, peserta didik atau konseling dapat merumuskan cara mencegah dan melawan bullying. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi bullying, Ibu mau bertanya dulu. Ada yang bisa angkat tangan? Apa itu bullying? Kalian pernah atau sering terjadi di sekolah, baik itu di lingkungan sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Oke, ada yang bisa angkat tangan? Satu orang? Ada yang tahu apa itu bullying? Jelaskan sedikit, nak. Gambaran apa itu bullying? Satu orang? Oke, silakan. Gina. Bullying dikenal sebagai penindasan lisan dalam bahasa Indonesia, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Oke, bullying sudah dijelaskan oleh Gina, yaitu penindasan atau lisan dalam bahasa Indonesia, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan. Biasa toh dengar orang membuli, misalnya apa, nak? Mengejek, apa lagi? Memukul, apa lagi? Menghindari temannya, apa lagi, nak? Mengejek nama bapaknya juga, termasuk bully tidak? Masuk. Apa lagi? Selain mengejek bapaknya, mengejek nama, apa lagi? Ada yang tahu? Mengejek fisik, misalnya temannya punya kelainan fisik, terus diledek. Nah, itu termasuk bully. Oke. Bully itu ada beberapa, Ibu akan tunjukkan. Nah, bentuk-bentuk bully. Yang pertama, bully verbal. Bully verbal itu berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Misalnya, kadang-kala kita cuma bercanda, tapi itu menyakiti perasaan teman tak. Misalnya Nana apa? Ih,
fisik. Maksudnya itu ke badannya. Pertama berupa pukulan. Biasa ada yang tunjuk temannya, kerjasama, warna pukul temannya. Kemudian yang kedua, menendang. Biasa ada menendang? Tidak ada, Ji? Oke. Kemudian menampar, meludahi atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Apapun itu, ketika dia sudah memukul, mengenas ke fisiknya seseorang, itu termasuk bully fisik. Kemudian apa yang ketiga? Bully relasional. Berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Misalnya ada geng-geng, kemudian kalian misalnya tanya kelompok satu, jangan mendekati itu nak, karena itu saya ini. Kita jelekkan teman, tak akhirnya kelompok yang ini menghindari temannya yang C. Nah, dan kemudian yang keempat, cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Misalnya apa nak? Misalnya memposting orang, kemudian memaki-maki, mengata-ngatai melalui apa? Melalui media sosial. Seperti apa? Seperti Facebook, WA, Instagram, TikTok. Nah, kalian sudah tahu ada beberapa bentuk bullying. Kemudian penyebab bullying. Ada yang bisa baca satu orang? Apa penyebab bullying? Oke, silakan Hai Reni. Penyebab bullying, permusuhan, rasa kurang percaya diri dan tidak perhatian, perasaan dendam, pengaruh negatif dari media. Pengaruh, permusuhan, rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian, perasaan dendam dan pengaruh negatif dari media. Misalnya bermusuhan, jadi ini kita seakan-akan dihasut kita mantap untuk apa? Untuk memusuhi temannya yang satu, padahal sebenarnya tidak boleh masuk. Kemudian yang kedua, rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian. Pura-pura nama temannya supaya diperhatikan sama temannya. Ada yang begitu? Tidak ada, Ji? Kenapa dia? Oke, yang kemudian perasaan dendam. Mungkin pernah disakiti juga, jadi akhirnya mau membalas dendam atau membalas apa yang telah dilakukan oleh temannya. Kemudian yang keempat, pengaruh negatif dari media. Misalnya di Facebook, banyak dilihat. Akhirnya kita coba. Saya mau coba-coba bagaimana rasanya kalau saya bully. Dengan melihat apa? Dengan melihat tontonan dari Facebook. Jadi kita harus pandai-pandai memilah. Ketika melihat di media sosial, ketika melihat Facebook, Instagram, TikTok. Oke, kalian sudah tahu penyebab bullying. Nah, selanjutnya apa dampak yang terjadi ketika seseorang itu melakukan bullying? Nah, ada yang bisa baca? Oke, silakan nak. Dampak bullying, tahu kalian bahwa bullying dapat menyebabkan rasa trauma dan bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan korban bullying. Bahkan ada juga bullying yang berujung pada kebunuhan nyawa korban. Bullying juga dapat menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologi dan mengakibatkan dan menghindari kekerasan. Oke, jadi banyak dampaknya yang diakibatkan oleh dampak bullying. Pertama, mengakibatkan trauma. Trauma itu bisa menyebabkan apa? Orang nanti jadi stres. Kenapa? Dia tidak berhenti memikirkan apa yang diucapkan oleh temannya. Kemudian apa lagi? Berujung korban. Dia bisa saja bunuh diri karena psikisnya atau mentalnya itu terganggu akibat dari ejekan temannya. Apalagi ketakutan dan gangguan psikologis dan menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Nah, dia sakit hati. Pernah dengar dia ada di Facebook, dia itu menghina bawahannya. Ini orang sangat ganteng, tapi karena dendam dia berbicara mulutnya itu sangat kasar sehingga bawahannya ini tersinggung. Akhirnya bawahannya ini menyiram air keras kepada bosnya ini. Nah, apa yang terjadi? Maka rugilah ya bosnya ini karena dia tidak memikirkan, mempertimbangkan apa yang diucapkannya.
sehingga bawahan ini merasa tersakiti. Nah, inilah ada menimbulkan dendam dan budaya kekerasan. Dua-duanya rugi. Yang satu tidak mempertimbangkan, yang satu tidak memilah-milah apa yang diucapkan terhadap bawahannya. Oke, saya kira anak-anakku sudah mengerti terkait apa dampaknya. Kemudian langkah mencegah bullying. Ada yang bisa baca di atas? Oke, silakan Putri. Siapa Putri? Nah, di sini ada kiat-kiat 5. Yang pertama, tetap percaya diri. Jadi kalau ada yang memiliki, jangan down. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh dibully. Tindakan bully dengan berani. Kemudian yang kedua, simpan semua bukti. Jadi kalau ada bully, kita simpan bukti kita supaya kita bisa laporkan baik kepada guru, kepada orang tua. Kemudian berbicara dan melaporkan, tanya teman kakak ataukah tanya orang tua tak. Kemudian berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Jadi kalau ada teman yang suka membuli, tidak usah bergaul sama mereka, bergaul sama teman-teman yang apa, yang bisa membawa kalian ke arah yang positif. Kemudian apa lagi? Tetap berpikir positif. Nah, bisa saja dia bercanda atau bisa saja dia tidak sengaja mengeluarkan sehingga kalian tidak terbawa apa? Tidak terbawa perasaan. Oke. Kemudian langkah jika kamu melihat bullying. Nah, ada yang bisa lagi membacanya? Siapa? Siapa yang bisa? Ali, bisa baca nak? Berdiri dulu. Langkah jika kamu melihat bullying. 1. Jangan diam. 2. Cobalah untuk melerai dan mendamaikan. Oke. 3. Dukunglah pembullying agar bertindak positif. 4. Bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar memberikan perhatian dan pengertian. 5. Laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadi bullying. Nah, oke, makasih Aldi karena sudah membaca langkah jika kita melihat bullying. Yang pertama, jangan diam. Seperti tadi, melaporkan. Nah, kemudian yang kedua, cobalah untuk melerai. Jangan melihat pertengkaran, malahan kalian apa? Menambah-nambah menjadi apa? Menjadi besar. Kemudian apa? Dukunglah korban bullying agar bertindak positif. Dikasih pemantap supaya dia tidak memikirkan atau dia tidak terlalu stres. Kemudian apa lagi? Laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum dan lingkungan terjadi bullying. Tentunya tadi seperti orang tua, guru, pihak yang berwajib dan yang ada di lingkungan setempat. Kemudian selanjutnya, nah, karena setiap perbuatan itu pasti ada apanya nak? Nah, pasti ada dampak yang terjadi jika seseorang melakukan hal itu. Hukuman bullying pertama ada dilindungi oleh apa? Undang-Undang Perlindungan Anak. 1. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi hati-hati orang yang terlibat atau membiarkan, tidak pura-pura bilang jangan mau melapor, pura-pura seakan-akan tidak melihat, padahal sebenarnya dia berada di tempat. Kemudian yang kedua, pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 31, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan penjara. Jadi hati-hati jika melakukan pembulian, karena apa? Berakibat fatal, kalian bisa di penjara. Kemudian apa lagi? Paling lama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun 6 bulan. Dan denda paling banyak 72 juta.
nilai yang sedikit, nilainya sangat besar, fantastik, 72 juta rupiah. Kemudian, oke, mungkin cukup sekian materi Ibu terkait bullying. Ada yang mau bertanya apa itu bullying? Atau sudah mengerti semua? Sudah. Oke, kalau sudah mengerti semua, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian terkait apa itu bullying, kemudian bagaimana mencegah bullying, dan apa yang terjadi jika terjadi bullying. Silakan diskusikan Nak dengan teman kelompok. Belum, bukan di bawah. Oke.
Apa tadi? Secara verbal. Masih ingat tadi tuh? Secara verbal, secara fisik, rasional atau sosial, kemudian apa lagi? Secara elektronik. Oke, bagaimana kelompok yang lain sudah? Oke. Oke, sudah semua nak menjawab? Siapa? Oke, buka kasih waktu 2 menit. Kemudian kita memaparkan hasil analisis kalian. Oke, bagaimana kelompok 3 sudah? Kalau sudah, kita paparkan bersama-sama. Jadi Ibu mempersilakan untuk kelompok 1 naik untuk mendiskusikan apa yang kalian ketahui tentang bullying. Jadi silakan naik nak, semua 4 orang. Oke, perhatian. Oke, perhatikan teman kita kelompok 1 akan memaparkan atas hasil yang didapatkan dari materi bullying. Oke, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan dibaca. Bullying secara verbal. Secara rasional atau sosial menjadi teman. Kata
silakan paparkan apa yang kalian dapatkan dari materi bullying. Oke, silakan nak, kelompok 3, silakan paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengucapkan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke, silakan dibaca. Ayo, nak, ayo. Oke, apa lagi? Melakukan perlawanan. Oke, jadi ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, saya kira mungkin kalian sudah mengerti semua terkait para materi. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah mengerti? Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan terkait masalah bullying. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, Ibu mau kita sama-sama berdiri dulu sejenak. Ibu mau kalian mengikuti arahan Ibu. Dengar Ibu, setiap ucapan yang diucapkan silakan ikuti. Saya tidak akan melakukan perundungan atau pembulian kepada siapa saja. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Silakan duduk. Oke, Ibu akan menampilkan sedikit materi, sedikit video tentang orang-orang yang bangkit dari pembulian. Jadi silakan disimak secara seksama. Nah. Kisah ini tentang sebuah kampung yang sangat sempit. Tidak ada sedikit lapangan atau bahkan sedikit halaman. Anak-anak hanya bermain di jalan karena mereka tak punya pilihan. Tiang listrik seringkali putus kenapa? Tidak jarang kaca pecah karena bola yang melihat. Assalamualaikum. Pak Pilek mau bangun dulu, kerjanya ngurusin sampah aja. Gak punya kerjaan kan nih? Mau gerobak dulu. Apa bilang? Emang punya kerjaan di rumah, Bu? Kerja apaan ya? Itu kerjanya nganggur. Mau gerobak dulu? Tuh, mobil tuh. Pegang kek, ngapret kek, odong-odong kek, lainnya. Jalan sempit gini, mana bisa? Bisa lah. Ayo kok.
nggak ada lapangan. Ya, saya lagi kesal. Untung nggak dimakan kita. Kenapa? Oke, semuanya diperhatikan nak. Mana bola kamu? Ini. Bukannya gitu. Ini. Ayo rebut kalau bisa. Ayo. Ayo rebut. Untung Pak RT-nya nggak ada. Kalau ada bisa diikat kita. Dinding. Malah masuk kan tuh. Malah itu kumis serem bener lagi. Bener-bener kayak udah pulang. Yang mana bolanya? Iya sabar. Bawel banget. Lagi dicari nih. Bocah. Bener. Nasib. Tiap hari kena marah, Pak RT marah, Pak Acik marah. Sama Bi. Gak di rumah, gak di luar. Bapakku tuh, ini salah, gitu salah, ini marah, gitu juga marah. Kata mamaku, kalau orang kebanyakan marah, berarti itu dia. Ih, untung aku pendek, jadi gak marah-marah. Hah? Apa ngaruhnya? Ih, kan bapakmu kan tinggi, jadi darah tinggi. Aku kan pendek, jadi darah pendek. Kalau harus gitu, gak tahu artinya darah tinggi. Lagian mana ada sih darah tinggi? Coba aja di kampung ini ada lapangan. Mana ada Bi? Kampung ini kampung sempit Bi. Sini nggak pas layangannya. Cepetan. Anak cewek gak usah ikut-ikutan ya. Oh berani, badan kecil mau digencet. Sini layangannya. Jahat. Kereta mau lewat. Mau ikut? Gitu deh. Apaan sih? Apa? Assalamualaikum. Mari Bu. Waalaikumsalam. Itu kenapa si Jaki ikut sama dia? Mana saya tahu. Dah, udah sore. Masuk. Jaki, sendirian aja nih. Mau lari kemana? Nggak ada Pak Baron di sini. Mau minta tolong sama siapa lagi emang? Mukanya sih senang, tapi kita yang nggak senang. Kenapa dia jadi senang banget sama Pak Baron
Padahal Naji nurut doang. Udah ikutin aja terus ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penting kita harus selalu baik sama semua orang. Paling males dah kalau udah pakai begini, Bos. Justru kita pakai dulu tuh si Baron. Ya nggak pakai kangkung gini juga kali, Bos. Justru biar kita nggak ketahuan. Dilihat dari mana sih? Justru dari jam sekolah. Mana ada jam sepuluh pakai kangkung? Ada juga jam sepuluh kali. Justru begitu. Terus dulu lagi nanti saya sumber pakai kangkung nih. Udah. Emang nggak lihat apa? Udah 3 hari si Jati dibawa naik gerobak sama Baron. Baron kan udah kerjanya nggak jelas. Tiap hari ngomongin sampah. Karena itu saya takut tuh ntar si Jati diculik sama dia. Bocah, ngapain pada di sini? Urusan kaca kita belum kelar ya. Nambah aja. Tunggu. Bapak di sini mengelola sampah. Setelah sampah terkumpul, Bapak bisa-bisa. Sampah organik seperti sisa makanan, daun-daunan, itu akan Bapak olah menjadi pupuk. Dia orang baik ternyata ya. Iya, Kita salah ya. iya. Di sini gagal ya. Oke, kalian sudah melihat videonya? Sudah. Nah, baiklah. Ibu akan menyimpulkan terkait dari hasil video tersebut. Nah, kita di sini tidak boleh langsung apa nak? Tidak boleh langsung menjudge atau menilai sesuatu hanya dalam keadaan waktu yang singkat. Tapi kita harus apa? Harus mengetahui secara mendalam apa yang dilakukan. Mungkin kita mengejek bapak ini karena dia sebagai pemulung, tapi sebenarnya ada niat yang baik. Dia mengelola sampah di lingkungan tempat ia tinggal. Nah, ternyata masyarakat ini baru menyadari bahwa ada kebaikan yang dilakukan oleh 2 orang ini. Padahal mereka sama-sama dibully, tapi masyarakat menyadari dan akhirnya mereka mau bergabung atau bermain bersama. Oke, mungkin cukup sekian dari materi Ibu. Dan selanjutnya materi untuk kedepannya Ibu akan membawakan tentang pentingnya menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Jadi saya harap tidak ada lagi yang namanya bullying, karena kalian sudah tahu apa itu konsekuensinya jika kita melakukan bullying. Oke, Ibu akhiri dengan